saya Muhsin Alanas. Saya berumur 21 tahun dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Saya sangat suka bidang peternakan karena bidang tersebut memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan. Hampir setiap hari saya selalu pergi ke kampus. Tiada hari libur bagi saya. Rata-rata lebih dari setengah hari saya gunakan di kampus, mulai pagi hingga petang, tapi tentunya tidak bermalam. Berbagai aktivitas saya lakukan, tapi tentunya kegiatan yang bermanfaat. Entah itu bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain. Saya sangat senang diskusi, terutama terkait bidang peternakan. Mencari ilmu dari senior atau para dosen. Begitu pula sebaliknya. Berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan adik angkatan atau teman lainnya. Diskusi bagi mahasiswa harus menjadi kebutuhan, itu menurut saya, supaya pemikiran mereka tajam dan kritis. Saya sangat suka membaca, tapi bukan membaca hati atau perasaan seseorang, apalagi wanita. Dengan membaca, saya tahu banyak hal, entah itu bidang peternakan maupun bidang yang lainnya. Pasti hampir setiap hari saya menyapa perpustakaan. Ya, sekedar sedikit membaca. Entah itu satu halaman, setengah halaman, atau bahkan sekedar muka-muka buku untuk melihat-lihat gambar. Saya sudah sekitar 2 tahun menjadi asisten di laboratorium Bikima Nutrisi, bagian nutrisi makanan ternak. Bisa dikatakan lab ini dengan praktikum yang sangat padat. Hampir setiap semester pasti ada praktikum. Namun saya tetap enjoy dengan hal itu. Saya merasa biokimia penting, karena itu dasar dari ilmu bidang peternakan. Sungguh asik jika kita mau mendalaminya. Saya sangat cinta terhadap olahraga, terutama bola voli. Tahun kedua, saya di UGM, saya menjadi ketua UKM bola voli tingkat universitas. Beberapa kejuaraan nasional sempat saya raih bersama dengan tim UGM. Terakhir menjadi juara 1 di voli nasional yang diadakan oleh UGM sendiri. Melalui voli, saya bisa melupakan kegalauan dan kejenuhan saya yang sering menimpa seorang mahasiswa dengan tugas yang sabrek. Mengajarkan saya mengenai olahraga. Tapi voli juga mengajarkan saya bagaimana bekerja dengan tim, bagaimana menghargai orang lain. Sapi merupakan ternak favorit bagi saya, sehingga saya mempunyai keinginan penelitian terkait nutrisi sapi. Alhamdulillah, bulan Mei tahun 2013 yang lalu, saya bisa berangkat ke Australia dan belajar mengenai industri sapi di sana. Sungguh sangat menyenangkan dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bisa membuat pemikiran untuk peternakan Indonesia, bisa bertemu dengan orang-orang yang ahli di bidang sapi, benar-benar memelihara sapi dalam skala industri. Swasembada daging sapi di Indonesia sebenarnya sudah lama dicanangkan. Terakhir tahun 2014 oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sebelumnya di tahun 2010 pun sudah dicanangkan. Tapi di tahun 2010 masih aja impor masih terlalu banyak dan sebenarnya swasembada belum bisa dicapai saat itu. Kemudian target terakhir adalah tahun 2014. Dan hasilnya entah kenapa banyak pihak yang meragukan terkait keinginan tersebut. Ya walaupun itu adalah keinginan yang baik. Melihat kondisi sekarang yang ada dengan jumlah populasi sapi di tahun 2013 adalah 14,2 juta, dan sebenarnya itu terjadi penurunan. Nah, terjadi penurunan sekitar 2,5 juta sapi di Indonesia. Sebenarnya keinginan pemerintah itu baik. Terjadi pemadatan kuota impor sapi bakalan dan daging beku. Tapi dengan kondisi yang saat ini terkait peternakan lokal, terkait jumlah sapi, strategi tersebut ternyata malah menghabiskan 2,5 sapi di Indonesia. Dan di tahun 2013 pun akhirnya sapi cuma 14,2 juta. Sebenarnya apa permasalahan di Indonesia? Kenapa belum bisa swasembada daging sapi? Kalau pemerintah ingin swasembada, dari Kementerian Perdagangan mengatakan kita perlu
sekitar 27-28 juta ekor sapi. Tapi sekarang 17 juta pun belum ada. Berarti masih sangat kurang banyak sekali sapi. Berbeda dengan negara Australia yang kita mengimpor sapi dari sana. Sapi di sana sangat banyak sekali, 24 juta dengan populasi penduduk hanya sekitar 22 juta. Nah, kemudian semakin hari, semakin tahun dengan pertambahan jumlah penduduk, dengan pertambahan perekonomian masyarakat, dengan semakin pintarnya insan bangsa, hal itu yang menyebabkan semakin tingginya kebutuhan akan daging sapi. Itu apa artinya? Berarti pemerintah harus menyediakan sapi yang sangat banyak. Data tahun 2013, Indonesia memerlukan 4 juta sapi per tahun. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, kalau kita mengandalkan sapi dalam negeri 4 juta ekor per tahun, ya dalam 4 atau 5 tahun sapi Indonesia pasti habis. Dan sebenarnya itu harus impor, mau nggak mau harus impor. Ketika kita udah mencapai populasi sebanyak 20 juta ekor sapi, ya sedikit demi sedikit pasti populasi impor akan diturunkan. Itu bisa gitu. Tapi kondisi saat ini itu belum bisa. Nah, kemudian untuk mencapai target itu apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah kita harus mempunyai area yang jelas untuk kesapian Indonesia. Dan kondisi saat ini, walaupun jumlah sapi Indonesia mencapai 17 juta, kita masih sulit mencari sapi. Hal itu dikarenakan karena sapi kita entah di mana keberadaannya, di gunung atau di bawah bukit, itu masih sangat sulit transportasi kita untuk menjangkau itu. Strategi yang perlu ditetapkan ketika pemerintah ingin mencapai swasembada daging 2014, salah satunya ya kita harus mempunyai kejelasan di mana sih area sapi di Indonesia itu. Makanya konsep lumbung sapi, sertifikasi lahan untuk mencapai swasembada pangan nasional itu saya pikir itu sangat baik. Sangat perlu sekali kejelasan daerah yang akan kita buat sebagai lumbung sapi ini. Ketika di Australia mempunyai lahan yang luas, di Indonesia banyak orang, sehingga mudah sekali ketika kita ingin mengembangkan sapi itu. Kalau satu orang di Indonesia ini kita arahkan menjadi 5 ekor sapi aja, dan kemudian kita punya banyak sekali penduduk, ya pasti akan terjadi peningkatan populasi yang sangat drastis. Berarti ada PR kita mencari orang yang berkomitmen untuk mengembangkan peternakan sapi mereka dan lahan yang jelas untuk pengembangan sapi itu di mana. Sehingga harapan ke depan dengan adanya sertifikasi lahan udah jelas tuh lahan di mana yang digunakan peternakan tidak diganggu lagi untuk pembangunan apartemen, untuk pembangunan rumah entah itu apapun, sehingga jelas itu hanya untuk digunakan sebagai peternakan. Dan salah satu yang perlu disinggung adalah ketika lahan udah jelas, berarti di sana harus ada pengembangan secara komunal. Padang komunal yang jelas dimiliki oleh beberapa orang dengan lahan yang sudah jelas, dengan pemantauan dari pemerintah, ya entah itu breeding farm atau kemudian penumpukan sapi, tentu saja itu sangat bermanfaat. Dari situ kita tekan, kemudian populasi kita akan meningkat. Entah itu jumlah, entah itu daerah yang menjadi pengembang sapi, pasti itu akan terjadi kenaikan.